Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am back. Nah, kembali berjumpa dengan saya dengan materi joint cost dan byproduct cost. Untuk sesi 2 ini kita akan memasuki ke penyajian byproduct dengan menggunakan pendekatan net revenue dan kita mulai perkenalkan bagaimana pengakuan byproduct cost jika mendapatkan alokasi dari joint cost. Oke. Yang pertama, untuk mengingatkan terlebih dahulu, kemarin kita sudah sama-sama lihat ya teman-teman ya di video yang sebelumnya, bahwa kita sudah belajar pengakuan gross revenue untuk byproduct. Kemudian di sesi ini kita akan belajar bagaimana mengakui byproduct dengan pendekatan net revenue, yaitu gross revenue dikurangi biaya-biaya yang terkait untuk memasarkan byproduct tersebut, ya. Kemudian kita juga mulai perkenalkan bagaimana mengalokasikan joint cost kepada byproduct dengan dua pendekatan, yaitu replacement cost dan market value. Pengakuan net revenue. Ya, di sini kita tidak lagi menyajikan nilai byproduct menurut pendekatan omsetnya, ya, nilai kotornya, tapi nilai bersihnya justru yang kita tonjolkan. Kenapa? Karena ternyata setelah byproduct ini di split off, ya, dari joint produknya yang kita sebut di split atau dipisahkan dari split off point ya. Misalkan dalam kasus gambar yang video pertama, byproduct untuk ikan salmon itu apa? Remah-remah ikan ya. Nah, remah-remah ikan ini setelah dipisahkan dari salmon ternyata butuh pemrosesan lebih lanjut, sehingga kita perlu perhitungkan yang kita sebut dengan variable cost. Kemudian kalau dia punya biaya pemasaran dan biaya administrasi, ini semuanya dikurangkan dari gross revenue untuk menghasilkan net revenue. Misalkan, taruhlah tadi ikan salmon tadi ya, contoh ikan salmon, sebenarnya nilainya ini 1000 nih misalkan nih, dari remah-remah tadi. Tapi ternyata remah-remah itu perlu diproses lebih lanjut yang menghasilkan biaya 100 perak. Kemudian kita perlu untuk pemasaran 60 perak dan biaya administrasi 40 perak. Nah, dari sini kalau kita menggunakan pendekatan gross revenue, maka nilai 1000 itu tadi yang kita akui sebagai byproduct. Nah, baik itu nanti kita sajikan sebagai other income, sebagai pengurang COGS, sebagai pengurang production cost ya, atau sebagai penambah sales revenue ya. Jadi metode penyajiannya tetap sama ya. Tapi dengan menggunakan metode net revenue, maka kita tidak lagi menyajikan angka 1000 nih. Yang kita sajikan adalah 1000 setelah dikurangi biaya-biaya terkait. Ya. Sehingga kita tahu di tabel ini bisa kita lihat. Nah, kalau kemarin pendekatan gross revenue, 1000 inilah yang kita sajikan. Tetapi pendekatan net revenue, kita harus mengurangkan seluruh biaya yang terkait dengan byproduct ini, ya, variable cost, marketing expense, dan administrative expense dengan total 200, maka net revenue inilah yang kita sajikan di laporan laba rugi. Baik kita sajikan tadi sebagai other income, atau kita sajikan sebagai penambah sales revenue, atau pengurang COGS, maupun yang keempat adalah pengurang production cost, maka intinya tetap sama. Cuma nilainya setelah net dari biaya-biaya. Ya. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau biaya-biaya terkait byproduct ini kalau di dalam gross revenue gimana? Kalau di dalam gross revenue, biaya-biaya ini dia langsung masuk campur dengan biaya-biaya yang lain, ya, dalam general expense dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah metode byproduct kalau tidak menggunakan alokasi atau tidak mendapatkan alokasi dari joint cost. Nah, gimana? Kalau byproduct ini mendapatkan alokasi dari joint cost. Nah, ini perlu tantangan tersendiri. Berapa alokasi dari joint cost yang kita distribusikan untuk byproduct. Oke. Baik. Yang pertama kita kenal dengan namanya metode replacement cost. Namanya juga replacement cost, biaya penggantian. Artinya byproduct ini nilainya tidak dihitung berdasarkan
nilai jual by product, tapi berdasarkan nilai beli. Intinya kalau kita membeli barang sejenis ini dari by product tadi, itu kira-kira nilainya berapa? Ya, ini yang sering terjadi di perusahaan yang menggunakan by product-nya untuk dipakai oleh unit atau divisi lain di perusahaan yang sama. Contoh ya, dalam perusahaan pemotongan kayu ya, perusahaan pemotongan kayu kita coba ini nih gunakan by product berupa serbuk-serbuk kayu. Serbuk kayu ini merupakan by product cost buat unit pemotongan ya, divisi pemotongan. Tapi serbuk kayu ini bisa dipakai oleh unit lain yang memproses lebih lanjut untuk misalkan dijadikan apa nih, serbuk kayu dijadikan sebagai isi dari sebuah bantalan. Nah, atau sebuah apa namanya, kasur kecil lah, itu bisa, itu menjadi tambahan biaya di sana, tapi sebagai pengurang biaya untuk main produknya di divisi pemotongan, ya gitu ya. Ini kalau dia menggunakan replacement cost. Nah, by product cost ini dia akan mendapatkan ya nih, sebesar biaya pengganti atau harga belinya ya. Ini tadi saya bilang harga beli. Jadi seolah-olah kalau perusahaan itu membeli produk sejenis, membeli serbuk-serbuk kayu dari perusahaan lain, ya nilainya sebesar by product yang dihasilkan oleh divisi pemotongan kayu tadi. Nah, ya. Ini sudah bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, disinilah tujuannya untuk apa? Mencegah perusahaan membeli produk sejenis dari perusahaan lain. Daripada beli dari perusahaan lain harganya mungkin lebih tinggi daripada by product yang kita hasilkan, lebih baik ya memanfaatkan by product yang dihasilkan dari divisi lain. Ya, ini tentang replacement cost. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya replacement cost dengan market value atau reversal cost? Kalau replacement cost itu nilai belinya, seolah-olah kalau kita membeli barang sejenis dari perusahaan lain itu by product tadi nilainya berapa? Kayak tadi serbuk kayu tadi nilainya berapa? Instead of buying from other companies, we better use our own products, kan gitu ya. Kita lebih baik menggunakan produk sendiri. Sampai kalau market value berarti kita menggunakan nilai kalau by product ini dijual keluar itu kira-kira nilainya berapa. Nah, jadi berbeda ya. Karena kalau setelah dijual keluar berarti ada margin di sana. Ya, beda kalau replacement cost. Sesama unit kan nggak mencari untung. Yang penting nilai biayanya berapa gitu ya. Dipertanggungjawabkannya ke unit yang mana gitu. Berikutnya untuk metode market value atau reversal cost tadi, maka dia fokus kepada apa namanya, nilainya berapa ya. Ini mirip dengan metode net revenue, yaitu by product kan dikurangkan dari biaya main product kan gitu ya di net revenue tadi ya. Bedanya kalau di metode 1D by product dinilai sebesar gross revenue, sedangkan metode market value by product ini dinilai sebesar estimasi ya, estimasi nilai by product pada split of point. Jadi kalau yang tadi di metode net revenue kan yang dinilai adalah sebesar gross revenue dikurangi biaya-biaya, artinya sudah biaya aktual nih. Tapi kalau market value ini baru estimasi, baru perkiraan karena memang belum dijual ya. Belum dijual. Perkiraannya berapa nih by product ini kalau kita jual, kira-kira estimasi kita berapa di split of point itu. Nah, maka di sini kita bilang estimasi harga jualnya berarti estimasi operating profit ya. Ya. Estimasi harga jual berarti dari sini market value dihitung dari mana? Harga jual produk tersebut dikurangi perkiraan atau target daripada operating profit kita, kemudian dikurangi beban pemasaran, dikurangi beban administrasi ya, kalau ada juga, dan estimasi lagi variable cost. Ada nggak biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memproses lebih lanjut? Dan nilai estimasi by product ini, kalau secara pembukuan nanti akan didebit ke akun by product, gitu ya. Karena kan dia menambah nilai dari by product tadi kan, dan akan dikreditkan dari biaya produksi main product. Dia menambah nilai by product, dikapitalisasi di by product, tapi akan dikurangkan dari biaya produksi main product. Jadi, ya. Jadi nilai estimasi by product tadi, kalau secara pembukaan sekali lagi saya ulangi, akan menambah nilai by product, gitu ya. Dan namun demikian sebaliknya dia akan
mengurangi biaya produksi untuk main produk utamanya. Setelah byproduct diproses lebih lanjut, maka jadi ada variable cost aktual ditambahkan pada akun byproduct. Jadi nanti variable cost aktualnya ditambahkan pada akun byproduct. Ya. Alokasi marketing dan administrasi expense juga didebitkan pada byproduct. Jadi ini kita sebut dengan kapitalisasi kalau bahasa akuntansi keuangannya. Kita kapitalisasi ke byproduct ya. Dari mulai variable cost ini variable cost yang mana? Tidak lagi yang estimasi, tapi kita lagi pakai aktual, bahkan ya. Kalau estimasi tadi hanya untuk kira-kira untuk mengurangkan pemain produknya, gitu ya. Nah, hasil penjualan kredit ya, namanya penjualan dia akan dikredit ke akun byproduct. Saldo akun byproduct akan disisihkan seperti pada metode 1. Jadi ujung-ujungnya memang penyajian akun byproduct ini akan disajikan sebesar apa? Seperti kita menyajikan pada byproduct yang tidak mendapatkan alokasi dari joint cost. Bisa jadi kita sajikan sebagai ada income, sebagai pengurang joint product ya, sebagai pengurang production cost atau sebagai pengurang COGS atau sebagai penambah sales revenue. Nah, misal ini kita punya main product, total production cost-nya ini main product itu adalah 200.000. Oke. Kita juga punya byproduct dari hasil itu. Misalkan tadi kita punya apa nih? Ikan salmon lagi ya, ikan salmon ya. Ternyata remah-remah tadi dihargai itu 1 unitnya 100 perak. Nah, kalau kita punya 100 unit daripada remah-remah hasil ikan salmon tadi, maka 100 unit kali 100 ini adalah nilai dari market value byproduct tadi, 10.000. Ya. Tapi kan ini nggak berhenti sampai sini ya. Kita estimasi itu kan baru market value sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lain ya. Misalkan kita 10.000 itu kita perkirakan punya profit 25%. Atau harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar 15%. Maka totalnya adalah 4.000. Sehingga kita punya perkiraan di sini kira-kira nilai daripada byproduct kita adalah 6.000 kan gitu. 6.000 ini ya 6.000 itulah nanti yang akan dikurangkan dari joint cost ya. Nah, kalau byproduct tadi ternyata membutuhkan proses lebih lanjut ya, membutuhkan variable cost kita sebut ya, estimasinya sebenarnya kira-kira 1.000 nih estimasinya. Tapi setelah diproses lebih lanjut, kita punya nilai lebih lanjut ini ya. Nilainya misalkan estimated value-nya itu 5.000 misalkan. Maka 5.000 ini akan dikurangkan dari joint cost tadi ya. Tadi joint cost-nya berapa? 200.000 kan ya? Nah, 200.000 kurangi 5.000 menghasilkan 195.000. Nah. Kemudian ini mohon maaf ini salah tulis ini, saya belum merubah lagi, ini harusnya 900 ya. Kalau yang di atas itu kan estimasi nih. Kalau yang ini adalah aktualnya ya. Aktualnya adalah 900. Sehingga total production cost-nya untuk byproduct itu sebenarnya berapa? Nah, yaitu pertama dia mendapatkan alokasi dari joint product tadi ya. Alokasinya berapa tadi? 5.000 kan? Nah, 5.000 ya. Yang berasal dari tadi ya 10.000 market value-nya dikurangi dengan estimasi profit, dikurangi dengan administrative expense, dan dikurangi dengan variable cost, hasilnya 5.000. Nah, aktual daripada production cost setelah split ternyata 900, maka 900 ini kita tambahkan lagi ke nilai yang split of cost tadi ya, 5.000, menghasilkan angka 5.000. 5.900 inilah yang kita sebut dengan total production cost untuk byproduct ya. Untuk byproduct ini adalah
5.900. Kalau dia unitnya ada 10, maka unit cost untuk by product adalah 590. Sementara unit cost untuk main product adalah 195.000 dibagi 100 akan menghasilkan 1.950. Ini ya. Dari sini sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau ditanya, kalau pakai angka ini kita bisa nggak menggunakan metode replacement cost? Kalau ditanya, kalau menggunakan replacement cost, maka angka ini tidak lagi menggunakan market value, tapi menggunakan nilai produknya sendiri. Kalau kita beli dari luar tuh berapa nilai daripada produk sejenis. Nah itu nanti yang akan menggantikan yang 5.000 ini ya. Karena 5.000 net ya. Yang 10.000 tadi setelah dikurangi ini kira-kira berapa? Mungkin sekitar 6.000 7.000 itulah replacement cost-nya ya. Dari ilustrasi di atas, maka kita bisa lihat ada byproduct yang perlu proses lanjutan sebelum bisa dijual. Kalau byproduct dapat dijual pada split off, maka estimasi nilai byproduct pada split off adalah harga jual dikurangi estimasi profit point, beban pemasaran, dan administrasi. Tadi sudah contohnya ya. Ini simpulannya saja. Kemudian kalau metode market value itu pemikirannya apa sih? Bahwa market value itu mencerminkan cost suatu produk. Ya. Dengan demikian sebenarnya kita juga bisa mengalokasikan joint cost ke by product berdasarkan market value main product dan by product seperti pada alokasi joint cost ke joint product. Oke, sekarang kita akhiri sesi 2 ini dengan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan saya. Mengapa terdapat banyak pilihan dalam pengakuan by product costing? Yang kedua adalah coba teman-teman kerjakan latihan di buku charter ya. Mohon maaf ini salah tulis ya, buku ya, bukan bu charter ya. Bu charter nanti gimana sama Pak Charter dong ya. Chapter 8 exercise 81 dan 82. Nah, nanti saya akan tanya secara random kepada teman-teman hasilnya berapa. Oke? Habis ini jangan kemana-mana. Kita bahas exercise 81 dan 82 dan pertanyaan yang nomor 1 kita akan masuk ke sesi ketiga. Baik, ngopi dulu bos.